Oke, selamat siang, salam sepak bola. Oke, jadi di video saya kali ini saya akan bahas performanya tim-tim IPL ya di Liga Champions ya. Liverpool, City, Chelsea dan MU. Tapi mungkin untuk yang Liverpool City ya dikit aja kali ya gitu ya. Oke, Liverpool Midtjylland ya. Ini mudah-mudahan benar nih ejaannya nih Midtjylland gitu. Jadi di match kali ini nih Liverpool nggak memasang starting line up itu Firmansyah ya, Firmino, Mane, Salah gitu. Nah, lalu yang main adalah Shaqiri gitu. Jadi mereka mainkan 4-2-3-1 ya. Yang 3-1 itu Shaqiri di sisi kanan, Jota, kiri Minamino, tengah Origi yang strikernya gitu ya. Dan performanya jelas berbeda gitu ketika Liverpool ini masang trio Firmino, Mane, Salah gitu ya. Jadi kualitasnya berbeda, skill individunya juga kelihatan gitu ya. Dan terbukti babak pertama ini kan skornya 0-0 ya. Gitu ya. Penampilannya sama sekali nggak impresif lah kalau buat saya gitu ya. Nah, cuman di match kali ini nih sebenarnya saya lebih menyoroti mengenai cederanya Fabinho ya. Jadi kita tahu musim ini musim yang berat ya buat Liverpool ya, karena sebelumnya Van Dijk kan udah cedera gitu ya. Lalu Matip juga cedera ya, kalau nggak salah masih cedera ya gitu ya. Jadi praktis sebenarnya Liverpool ini tinggal Gomez ini backnya gitu. Nah kemarin si Fabinho ini diganti oleh Rhys Williams ya. Rhys Williams ini pemain mudanya Liverpool gitu ya. Ya kemarin belum terbukti karena lawannya juga jauh lah di bawahnya Liverpool ya. Nah, kita tahu skornya 2-0 dan gol kedua itu kan golnya penaltinya Salah dan udah di menit-menit akhir gitu. Jadi praktis sebenarnya Liverpool nggak menang mudah lah ya di sini ya. Meskipun harusnya bisa menang dengan lebih mudah gitu. Oke, itu harusnya sih Liverpool lolos ya ini ya dari grup ya gitu ya. Nah, cuman mungkin PR-nya di IPL ya, terutama kalau mereka ingin mempertahankan gelar juara. Kita masuk ke gamenya, ke matchnya City dan Marseille ya. Nah, City Marseille ini ya nggak usah terlalu dibahas kali ya, karena Marseille ini jauh lah di bawahnya City lah. Nah, City relatif menang mudah gitu ya, dan saya yakin pasti akan lolos lah ke babak selanjutnya gitu. Cuman mungkin PR-nya ini tinggal di IPL ya. Nah, City kita tahu kan Liverpool lagi kesulitan nih, tapi ternyata City juga nggak bisa menampilkan performa yang bagus gitu, dan hasilnya juga kita lihat di lapangan mereka juga beberapa kali seri gitu. Oke, jadi matchnya 3-0, City menang mudah lah ini lawan Marseille dan memang kualitasnya jauh gitu. Oke, kita masuk ke matchnya Chelsea Krasnodar ya. Krasnodar ini tim dari Rusia gitu ya. Mungkin baru tahun ini ya dia lolos ke Liga Champions ya, kan biasanya kalau Rusia itu CSKA Moskow gitu ya yang lolos ya gitu ya. Cuman kali ini yang lolos Krasnodar gitu. Nah, di match kali ini Krasnodar nih menampilkan permainan yang lumayan bagus ya menurut saya ya gitu ya. Karena mereka berani untuk pressing tinggi, bermain dengan dengan cukup terbuka gitu ya. Nah, cuman memang kualitas skill individunya ini emang ya terlihat gitu, mereka di bawah Chelsea gitu. Jadi beberapa kali pressingnya ini nggak efektif gitu kan, sehingga Chelsea bisa membangun serangan, dan terbukti di menit ke-14 itu kan si Timo Werner kan dapat penalti ya, dapat penalti dari sisinya Azpilicueta crossing gitu kan, lalu si Timo Werner di tackling gitu sehingga penalti. Cuman Jorginho ini ya menurut saya kebanyakan gaya gitu kan, penaltinya nggak masuk gitu kan. Nah, saya ingin menyoroti sedikit tentang penaltinya, gayanya Jorginho dan mungkin Bruno ya, kan sering tuh sebelum nendang mereka lompat dulu gitu kan. Jadi kalau menurut saya nih ya, penalti itu kalau ingin sukses ya, ingin cetak gol dari titik putih itu yang pertama adalah mengenai akurasi, yang kedua itu mengenai power gitu ya. Jadi
kalau ingin mengelabui kiper itu ya itu inilah apa namanya keberuntungan lah. Tapi dua ini harus dimiliki gitu oleh si penendang penalti. Nah, dengan gayanya si Jorginho yang lompat dulu itu sebenarnya bisa mengakibatkan akurasinya ini bermasalah, dan powernya juga nggak akan semaksimal ketika tendang biasa gitu. Dan terbukti kan akhirnya kena tiang, padahal sebenarnya kipernya udah salah antisipasi gitu. Harusnya sih dirubah ya cara ambil. Mungkin Jorginho kalau biasa aja mungkin itu masuk lah itu golnya gitu. Jadi itu tetap 0-0 gitu kan. Cuman memang ya itu tadi yang saya sampaikan di depan ya, beberapa kali pressingnya ini nggak maksimal sehingga akhirnya di babak pertama Chelsea bisa ambil gol dari golnya si Odoi ya. Meskipun Odoi ini selama babak pertama nggak kelihatan ya nggak kelihatan. Nah, di match kali ini saya juga ingin menyoroti performanya Ziyech ya. Jadi Ziyech ini bermain menurut saya sangat bagus gitu ya, sangat mobile, dan ini memperlihatkan bahwa Chelsea ini nggak sia-sia beli pemain ini gitu. Karena kita tahu ya matchnya ini serangan hampir semua dari sisinya Ziyech gitu. Ziyech dan Azpilicueta gitu. Mereka berdua ini emang punya skill individu yang bagus gitu ya. Terutama Azpilicueta juga menurut saya lebih bagus ya dibanding Reece James ya gitu. Dan Ziyech ini performanya juga luar biasa gitu kan. Nah, babak kedua mulai gitu, Krasnodar ini cukup ngancem sebenarnya, beberapa kali mereka dapat peluang gitu meskipun tidak dapat bisa dimaksimalkan gitu ya. Cuman setelah Pulisic masuk ya gantiin Odoi, dan Mason Mount itu masuk juga gantiin Kovacic kalau nggak salah ya. Itu ya selesai, karena setelah Pulisic masuk ini performanya Chelsea ini jadi jauh lebih bagus, dan terbukti Pulisic itu kasih kontribusi ya di 3 golnya Chelsea gitu ya. Jadi ya Chelsea sangat layak menang gitu ya. Dan menurut saya Chelsea ini ya udah pasti punya peluang besar lah untuk lolos lah, karena kan kemarin itu lawan Sevilla mereka menang nggak ya lawan Sevilla ya, lawan Sevilla seri, lawan Krasnodar ini ya Rennes sama Krasnodar harusnya nggak berat lah untuk Chelsea lah gitu. Oke, itu Chelsea Krasnodar gitu ya. Lalu kita masuk ke matchnya MU Leipzig ya. Nah, ini agak mengagetkan sih hasilnya ya, 5-0. Jadi Leipzig ini kan sebenarnya tim kuat nih dari Jerman, dan sekarang lagi di puncak pimpinan ya, puncak klasemen ya, Bundesliga gitu ya. Dan performanya Leipzig ini kan tahun kemarin juga sangat bagus gitu kan, mereka lolos sampai semifinal kalau nggak salah ya gitu ya. Dan hasil ini ya agak di luar dugaan gitu. Nah, di match kali ini sebenarnya saya mencermati ini Ole ini cukup smart ya, karena dia pasang Pogba di posisi AMF gitu ya. Jadi main 4-2-3-1. Tengahnya itu Fred, Matic itu double pivot, Pogba agak di depan, kirinya itu Van de Beek, kanannya itu Greenwood. Lalu depannya si Martial gitu ya. Martial kalau nggak salah ya, Martial. Nah, di babak pertama itu performanya MU awal-awal itu bagus gitu. Bahkan golnya si Greenwood ini kan sebenarnya dari skill individunya Pogba, maju ke depan lalu kasih passing yang sangat akurat gitu ya. Nah, Greenwood ini meskipun menurut saya juga kurang kelihatan ya, tapi dia bisa cetak gol dengan cukup baik gitu. Nah, setelah golnya MU itu praktis match itu sebenarnya dikuasai sama Leipzig gitu ya. Beberapa kali Leipzig neken dan dapat bola gitu ya. Cuman permasalahan Leipzig ini kan lebih di end passingnya ya. End passingnya ini buruk menurut saya ya gitu ya. Jadi end passingnya ini nggak bagus sehingga memang mudah dipatahkan lah, dan MU bermain disiplin gitu. Saya nge-tweet gitu kan, saya sempat WA teman saya lah gitu. Ini Fred ini meskipun skillnya nggak terlalu bagus ya, tapi
dia ngotot gitu ya, dan back-backnya ini nggak bikin blunder gitu kan. Biasanya kita tahu nih mereka lebih bikin blunder gitu ya. Nah, Leipzig nyerang tapi nggak bisa apa namanya mencetak gol gitu ya. Nah, di babak kedua gitu ya, di babak kedua gitu ini memang matchnya mulai berubah ya setelah Bruno dan Rashford masuk gitu ya. Ya kita tahu si Bruno ini gantiin Van de Beek dan Rashford gantiin Greenwood ya gitu. Nah, secara kualitas skill individu memang harus diakui Bruno ini di atasnya Van de Beek gitu ya, dan Van de Beek saya lihat semalam sih kurang nyaman ya dia main di kiri ya, makanya dia sering bertukar posisi sama Pogba yang sering ngambil dari kiri, Van de Beek ngambil dari kanan gitu ya, ngambil dari tengah seperti itu gitu. Nah setelah Bruno masuk, lalu siapa si Rashford masuk itu Leipzig kena hukuman lah gitu ya, karena mereka tetap ngepres, dan gol keduanya itu kan sebenarnya juga berawal dari transisi offense-nya MU yang sangat cepat gitu ya. Itu Fred berusaha ngambil bola jatuh di Pogba, lalu passing ke Fred yang lari, lalu ke Bruno, dan Rashford ini maju ke depan passing. Nah, backnya si Leipzig ini menurut saya emang jelek ya performanya ya. Jadi gol keduanya itu kan mereka tuh berusaha untuk ngasih perangkap offside ya, tapi ini kan sebenarnya masih di wilayahnya si MU gitu, jadi sia-sia lah gitu ya, perangkap offside-nya nggak jalan gitu ya. Lalu gol kedua, gol ketiga itu juga menurut saya juga ya backnya Leipzig ya, ketemu sama lawan yang sekelas Bruno, sekelas Rashford ya, sekelas Pogba ya, selesai lah. Jadi sebenarnya praktis setelah gol kedua ini ya Leipzig udah selesai lah matchnya lah gitu. Dan MU sangat pantas untuk menang gitu ya, sangat pantas untuk menang, dan harusnya juga MU ini cukup berpeluang besar lah lolos ke babak per-8 final lah gitu. Oke, jadi itu review performanya tim-tim IPL di Champions League gitu ya. Nanti kita ketemu lagi di review berikutnya, mungkin nanti di Serie A kali ya. Oke, terima kasih. Salam sepak bola.